ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati olehnya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan berharap mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita syukuri menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan dari ayat 137 ya, 137. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Wa huwas samiul alim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Taib ayolah wal akhwat, yang dimaksud dengan ayat di sini adalah orang-orang yang sebelumnya kita sampaikan, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani dalam ayat tersebut, karena ayat ini adalah ayat yang masih bersambung dengan yang sebelumnya, sehingga kita tidak bisa pisahkan. Ini adalah orang-orang Bani Israel ya, yang disampaikan di dalam ayat ini karena sebelumnya masih bersambung. Ya, karena sebelumnya itu ayat wa qalu kunu hudan aw nasara. Katakanlah ya, jadilah orang-orang Hud atau Nasara, Yahudi atau Nasrani. Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya kalau seandainya mereka beriman sebagaimana engkau beriman wahai Muhammad, maka itu sudah cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan bahwa dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka mempercayai ini, faqad ihtadaw. Di dalam ayat ini dikatakan faqad ihtadaw, maka mereka telah dinyatakan beriman, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan mereka sama dengan keimanan kamu, maka itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup. Makanya di dalam ayat itu dikatakan faqad ihtadaw. Mereka telah masuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan hidayah di sini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwasanya hidayah itu ada dua. Ya, ada hidayatu ilmin wa hidayatu taufiq. Ada hidayatu ilmin wa hidayatu taufiq. Hidayatu ilmin itu apa? Pengetahuan-pengetahuan kita berkenaan dengan agama ini, pengetahuan-pengetahuan kita berkenaan dengan Islam ini. Ini adalah hidayatu ilmin. Ya. Ataupun contoh yang mudahnya itu yang pernah saya sampaikan, ketika misalnya azan, kemudian terdetik di dalam hati kita untuk melaksanakan sholat di masjid, maka itu adalah hidayatu ilmin. Kita sudah mendapatkan hidayatu ilmin, tapi belum tentu kita bisa mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayatu taufik itu adalah hidayah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ketika kita mendengarkan azan, muncul keinginan untuk masuk ke dalam masjid. Kita mengambil wudhu, di dalam perjalanan tiba-tiba sakit perut, masuk lagi toilet, ya kan? Kemudian waktu kita berada di toilet, orang sudah melaksanakan sholat, selesai sholat baru kita masuk. Berarti Allah tidak memberikan kepada kita hidayah itu taufik untuk melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Ya, maka di sini dikatakan faqad ihtadaw, maka tidak cukup hanya mengetahui Islam itu saja,
tetapi masuk ke dalamnya, mengambilnya, mengikutinya, itulah yang dinamakan dengan hidayatu taufik di sini. Fa in tawallau, ya, di dalam ayat ini juga dikatakan jika mereka berpaling. Ya, jika mereka berpaling. Fa in tawallau. Berpaling dari mana ini? Berpaling dari keimanan seperti keimananmu. Ya, berpaling daripada keimanan seperti keimananmu. Fa innama hum fi syiqaq. Maka ketahuilah bahwa mereka di dalam perselisihan. Ketahuilah bahwa kalau seandainya mereka tidak mau beriman seperti keimanan yang kamu lakukan, wahai Muhammad, sungguh mereka di dalam keadaan yang berada di jalan yang tidak lurus. Ataupun di jalan yang bengkok. Sungguh mereka berada di dalam perselisihan. Sungguh mereka berada di dalam permusuhan. Sungguh mereka berada di dalam kesesatan. Ini makna syiqaq. Syiqaq di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang sangat banyak. Syiqaq diantaranya adalah perselisihan. Syiqaq bermakna adalah permusuhan. Syiqaq diantaranya maknanya adalah kesesatan. Ya. Tetapi walaupun di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran mempunyai makna syiqaq itu banyak, tetapi di dalam ayat ini para ulama menyatakan makna daripada syiqaq di sini adalah berada di dalam perselisihan. Ya, berada di dalam perselisihan. Ya. Bahkan perselisihannya itu adalah perselisihan yang sangat-sangat kuat. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, fa innama hum fi syiqaq. Fasayakfikahumullah. Ya. Fasayakfikahumullah. Jadi kenapa di situ dikatakan bahwasanya mereka di dalam keadaan bermusuhan, ya, perselisihan, memusuhi kamu wahai Muhammad. Jadi ayolah ikhwah, di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburan itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau seandainya kamu sudah berdakwah kepada orang-orang ini dan akhirnya mereka menerima dakwah kamu, alhamdulillah, mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau seandainya engkau telah mengajak mereka, berdakwah kepada mereka, tetapi yang ternyata ada adalah mereka berpaling daripada dakwah kamu. Mereka tidak mau menerima kamu, mereka tidak mau menerima ajaran kamu, fa innama hum fi syiqaq. Mereka di dalam permusuhan. Orang yang berada di dalam permusuhan itu senantiasa mempunyai strategi-strategi untuk menundukkan orang yang dimusuhinya. Dan di dalam hal ini yang dimusuhi oleh mereka adalah siapa? Nabi, karena berbeza. Ya, mereka berbeda dengan Nabi, maka mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fasayakfikahumullah. Maka cukup Allah menjadi penolong bagimu di dalam hal ini. Fasayakfikahumullah. Kalau seandainya mereka mempunyai permusuhan kepada kamu, cukup Allah menjadi penolongmu. Allah yang akan memelihara kamu, wahai Muhammad. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menenangkan hati siapa? Hati para kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi ayolah wal akhwat. Kalau kita bertanya, berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dirancang oleh orang kafir Quraisy? Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Mereka merancang pembunuhan terhadap siapa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buatkan lubang agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terperosok ke dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat di depan Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Dia ambil isinya, kambing itu diangkat, diletakkan di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berdakwah, diancam. Bahkan mereka datang kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu meminta kepada paman Nabi agar menghentikan anak saudaranya dalam berdakwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh pamannya Abu Thalib pada saat itu, ya, kemudian ditanya berkenaan dengan hal tersebut, diinginkan agar sudahlah, berhentilah. Berhentilah. Apa sih yang kamu inginkan? Orang-orang kafir Quraisy ini menawari kamu, kalau seandainya yang kamu inginkan dalam dakwamu ini adalah harta, mereka siapkan harta.
Kalau seandainya kamu menginginkan dalam hartamu itu adalah dalam kamu berdakwah itu adalah kedudukan, mereka akan memberikan kamu kedudukan, kata dia. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai pamanku, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti daripada berdakwah ini, kecuali Allah yang menyuruhku untuk berhenti. Itu. Maka ketika permusuhan-permusuhan ini ada, bahkan pada waktu hijratun Nabi, berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sayembara. Tahu sayembara, ya? Sayembara itu seperti pengumuman siapa yang bisa dapatkan Nabi akan dapat ini. Apa namanya itu? Reward, ya kan? Dibuatkan seperti itu, iklan itu dibuatkan semacam pengumuman, maklumat. Barang siapa yang mendapatkan Nabi dan Abu Bakar, maka akan dihargai berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan itu tidak sedikit, 100 ekor unta itu. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di segala macam penjuru tempat pada saat itu. Dicari. Termasuk diantaranya pada waktu malam harinya kan mereka sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulnya, menyelamatkan nabinya keluar dari tempat itu dalam keadaan selamat. Dia bersama dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua Thur. Gua yang sangat kecil. Allah selamatkan lagi. Kemudian dalam perjalanan kita tahunya ada yang mengejarnya. Siapa namanya? Suraqah. Mengejarnya, tetapi akhirnya dia terjatuh juga. Itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini dikatakan fasayakfikahumullah. Kalau seandainya mereka memusuhi kamu wahai Muhammad, tenang. Allah memberikan ketenangan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah yang akan memeliharamu. Allah yang akan menolongmu. Allah yang akan menjagamu dari permusuhan mereka terhadapmu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar segala macam suara, ya. Maha mendengar segala macam suara. Maha mengetahui segala apa yang terjadi. Ya. Maka di sini ayolah wal akhwat, kita tahu bahwa ketika orang-orang merancang untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang merancang untuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam dakwanya itu, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rancang. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk membuat makar. Tetapi sebaik-baik pembuat makar siapa? Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka membuat perancangan, tetapi Allah sebaik-baik pembuat perancang. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka sampaikan, Allah Subhanahu wa taala dengarkan. Bahkan apa yang mereka rancangkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya di sini dikatakan wa huwas samiul alim. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Apa yang kita bisa ambil dalam ayat ini? Yang pertama adalah bahwasanya untuk mendapatkan hidayah kita perlu untuk mengikut apa yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Di sini dikatakan bahwa orang-orang itu akan mendapatkan hidayah wahai Muhammad kalau keimanannya sama dengan keimananmu. Maksudnya bagaimana? Nabi diutus oleh Allah sebagai orang yang untuk kita jadikan sebagai contoh. Maka kalau seandainya kita ingin mengukur apakah kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak, pertanyaannya seberapa sering atau seberapa banyak kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ayat ini jelas-jelas mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Hidayah mereka itu ukurannya adalah kalau seandainya mereka beriman seperti keimananmu, mereka berislam seperti keislamanmu, baru dikatakan faqad ihtadaw. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohi Nabi, maka itulah hakikat daripada pengamalan Islam itu sendiri. Karena itu ayolah wal akhwat, syarat diterimanya amal ibadah seseorang oleh para ulama salah satunya adalah apa? Mutaba'ah.
Mutabah itu artinya mengikut tata cara apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut tata cara apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna. Maka orang-orang yang menyatakan adanya syariat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaannya adalah itu syariatnya siapa? Ya, kalau seandainya ada orang yang membuat syariat-syariat baru dan menyatakan ini berasal dari ini adalah syariat Islam, pertanyaannya itu syariatnya siapa? Kalau tidak pernah dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dianggap sebagai bagian daripada ibadah. Mutabah. Dan pernah saya sampaikan berkali-kali bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu benar. Ya, karena kebaikan kita kalau seandainya kita ukur dengan diri kita belum tentu benar dalam syariat. Ketika seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya, subuh, ya kemudian dia berpikir ini kok pendek sekali, hanya 2 rakaat, 5 menit selesai. Kalau seandainya saya tambah menjadi 3 rakaat boleh tidak? Ya tetap tidak boleh. Nah, inilah yang pertama, bahwasanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ukuran seseorang itu ihtadaw, mendapatkan hidayah. Yang kedua, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau ikut dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di dalam permusuhan, dolal. Di dalam ayat syiqaq itu saya katakan tadi, syiqaq itu mempunyai banyak makna. Khilaf, adawah, dolal, ini adalah merupakan beberapa makna daripada kata-kata syiqaq di dalam Al-Quran. Dia bisa berarti permusuhan, dia bisa berarti perselisihan, dia bisa berarti kesesatan. Maka di sini dikatakan orang-orang yang akhirnya menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau ikut dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat tadi itu menyatakan hidayah itu tergantung bagaimana kita mengikut kepada Rasulullah, maka yang tidak ikut tidak dapat hidayah. Itu mudahnya kita pahami. Ya, itu mudahnya kita memahaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menggantungkan kata hidayah itu dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fa in amanu bimisli ma amantum bih, faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimananmu, mereka mendapatkan petunjuk. Nah, itu Allah yang menyatakan. Allah yang menyatakan. Oke? Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk tidak mengikut apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya kita tidak ikut, itu tadi kita berada di dalam permusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jelas-jelas di situ dikatakan fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, mereka dalam permusuhan. Dan di sini juga, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita tahu bahwasanya permusuhan terhadap Islam itu senantiasa ada. Orang-orang yang memusuhi Islam itu senantiasa ada. Ya, maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan, ada istilah sekarang Islamofobia ya. Islamofobia itu bukan barang baru, itu barang lama. Karena yang memusuhi Islam sejak zaman Nabi sudah ada. Cuma namanya mungkin pada saat itu orang tidak mengenal yang dinamakan dengan Islamofobia. Tetapi sekarang ada kata-kata Islamofobia. Tapi alhamdulillah ya, beberapa negara sudah menyatakan tidak ada yang dinamakan dengan Islamofobia ini. Tetapi orang-orang yang memusuhi Islam itu ada. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah kalau seandainya kita sebagai orang-orang yang mengaku diri kita sebagai seorang muslim, kita menjadi orang yang Islamofobia tanpa kita sadari. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika syariat-syariat Nabi kita pandangnya sebagai sesuatu yang susah lah, tidak sesuai lah. Ini yang masalah itu. Jangan sampai kita masuk dalam kategori Islamofobia, tetapi kita tidak menyadari diri kita kalau seandainya kita sudah masuk dalam kategori Islamofobia. Karena kita alergi dengan syariat. Kita alergi dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke. Dan itu memang senantiasa terjadi, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam permusuhan terhadap Islam sudah nyata, dan itu sampai sekarang ada.
Makanya itu sebenarnya bukan barang baru dan tidak perlu kita seolah-olah baru anak kemarin sore terkejut, "Wih, ternyata ada orang yang benci Islam." Tidak perlu, karena yang benci Islam dari dulu memang sudah ada. Pertanyaannya kita tahu atau tidak, itu aja sebenarnya. Oke? Ini fasayakfikahumullah. Kemudian ayolah khawal khawat. Di sini ada sebuah ancaman, warning yang sangat berat bagi orang-orang yang berpaling tadi itu, yang memusuhi Islam, yang memusuhi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat fasayakfikahumullah. Cukup Allah bagimu, Allah yang akan menjagamu, Allah yang akan memeliharamu. Bagi orang-orang yang itu tadi tidak mau mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini adalah merupakan jaminan dari Allah kepada nabinya dan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan menjadi jaminan bagi mereka. Fasayakfikahumullah. Ya. Dan alhamdulillah itu memang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali cara, strategi, taktik yang coba dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak sanggup untuk itu. Mereka tidak sanggup. Di Mekah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, di Madinah pun Nabi tetap dimusuhi, tetapi Allah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pelajaran yang sangat berharga di sini ya ikhwah. Pelajaran yang berharga di sini paling tidak ada dua. Pertama, di dalam berdakwah kita perlu senantiasa menyadari bahwa berdakwah pasti ada cabarannya. Tidak ada yang namanya dakwah tanpa cabaran. Kalau seandainya ada seorang dai yang mencoba untuk bagaimana berdakwah tanpa ada cabaran, wah, itu susah juga untuk mendapatkan itu. Karena yang dinamakan dengan cabaran ini pasti ada bagi seorang dai. Pasti ada bagi seorang dai. Mulai daripada dakwanya Nabi Nuh, apa yang terjadi? Itu kan beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Tetapi yang didapatkan hanya 70 orang lebih saja yang menjadi pengikutnya. Nabi Ibrahim harus dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa dikejar. Siapa lagi? Nabi Isa dikejar. Dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan cabaran-cabaran tersebut. Tetapi yang perlu untuk kita ketahui juga di sini, tugas kita sebagai seorang dai adalah berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Berkenaan dengan masalah hidayah, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bid'ahnya seorang ustadz itu, kalau seandainya dia berkata, ini saya sudah berkali-kali saya dakwahi, saya ceramai, tetap tidak kita perlu paham, kita punya tugas hanya ceramah. Berapa tahunkah kita sudah berceramah? Berapa tahun kita sudah berdakwah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Nabi Nuh tadi 950 tahun. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangan sampai ada kata-kata, ini orang memang betul-betul lah ini. Tak boleh lagi. Keras kepala. Jangan. Karena kita tidak pernah tahu siapakah yang Allah akan berikan hidayah. Coba, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betapa kerasnya permusuhannya kepada Nabi, betul tidak? Tetapi akhirnya lembut juga hatinya. Khalid bin Walid, bapaknya itu Al-Walid bin Al-Mughirah, Khalid bin Walid itu lembut juga hatinya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya menjadi orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi akhirnya masuk Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kita berdakwah perlu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal.
Apa itu tawakal? Menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempunyai usaha dan berusaha. Bertawakal kepada Allah. Di dalam kita berdakwah, tawakalnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Bahkan di dalam segala macam urusan kita, berharapnya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Karena itu adalah merupakan bentuk daripada pengamalan ayat Allahus Samad. Allahus Samad artinya apa? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka gantungkan segala urusan kita, tawakalkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang mengatur segala urusan ini. Saya pernah katakan bahwasanya burung itu tidak pernah sekolah. Burung tidak pernah sekolah dan tidak pernah mempunyai otak untuk dia pikir. Dia tidak pernah belajar manajemen, Pak. Dia tidak pernah belajar bisnis, tidak dapat dia MBA, tidak pernah dapat itu burung itu MBA. Tetapi tawakalnya kepada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadikan itu sebagai contoh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, bagaimana tawakalnya burung itu? Keluar pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Simple. Itu tawakalnya burung itu. Ini hampir sama dengan taxi driver ini. Masya Allah tawakalnya besar. Karena ketika dia keluar, dia tidak tahu kemana dia mau pergi ini. Yang penting, ini tawakalnya Masya Allah juga. Ini memang tawakalnya. Maka seorang da'i juga perlu untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menyandarkan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memberikan yang namanya jaminan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan baginya. Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, cukup bagi Allah baginya. Kemudian yang terakhir, ayolah wal akhwat, di sini ada dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang mulia As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, disinilah sebenarnya kita perlu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mendengarkan segala apa yang kita katakan, satu. Dan Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Tidak ada satupun suara yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu apa namanya ini? Satu daun dari pokoknya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengetahui ada seseorang yang datang kepada Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada saat itu mendengarkan apa yang diceritakan oleh wanita itu, dan wanita itu menceritakannya kepada Nabi dalam keadaan suara yang sangat kecil. Aisyah ingin mendengarkan ini orang ini apa yang dia sampaikan, ya orang ini apa yang dia akan sampaikan. Dia dengarkan itu, tetapi Aisyah tidak terdengar. Tiba-tiba turun ayat. Ya, turun ayat, dan itu adalah turun ayat Al-Mujadalah. Qad samiyallahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Ya, Allah mendengarkan apa yang kalian katakan. Apa kata Aisyah? Subhana man samma al-aswat. Syukran, terima kasih. Ya. Jadi itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan bahwasanya subhana man samma al-aswat. Segala puji bagi Allah yang maha mendengarkan segala macam suara. Taib, ini dua nama tersebut, As-Sami' Al-Alim. Kemudian
kita lanjutkan ke ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Ya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah. Jadi di sini saya lihatnya diterjemahkannya juga sibghah Allah ya. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Baik, makna sebenar daripada sibghah itu kalau kita terjemahkan artinya celupan. Tahu celupan ya? Orang kalau mencelupkan, itu namakan sibghah. Ya. Kayaknya sibghatullah. Celupan Allah. Jadi sibghatullah itu artinya adalah celupan. Di sini para ulama tafsir itu memberikan beberapa penafsiran. Yang pertama penafsirannya adalah sibghah di sini artinya al-laun. Al-laun itu adalah warna. Ya, celupan warna. Orang kalau seandainya ingin dulu ya, wallahu alam, orang kalau seandainya punya baju warna putih itu, kalau seandainya mau diberikan warna lain, ya, ada juga dulu itu ya, ada warna lain itu dimasak, kemudian setelah itu dimasukkan, kemudian berubah warnanya. Itu di dalam bahasa Arab namanya nasbugh, as-sibghah. Itu celupan, itulah yang dinamakan dengan celupan itu. Jadi mengganti warna, itu kalau dulu seperti itu ya, baik yang namanya seluar ataupun baju. Nah, itu namanya sibghah. Sibghah di sini para ulama mengatakan bahwasanya makna daripada sibghah itu adalah al-laun, warna. Sebagian ulama mengatakan makna daripada sibghatullah itu adalah dinullah, agama Allah. Kenapa sibghah di sini dinamakan dengan dimaknakan dengan dinullah, agama Allah? Karena orang-orang yang beragama ini nampak ada kesan di dalam dirinya daripada orang yang tidak beragama. Ya. Sama kalau seandainya saya mau sampaikan begini. Keimanan itu mempunyai kesan tersendiri di dalam diri seseorang, bahkan bukan hanya batiniahnya, zahirnya saja sudah nampak. Saya berikan contoh. Saya berkali-kali berikan contoh ini. Ada dua orang. Karena kehidupan itu ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kita ambil contoh orang kaya dengan miskin. Ada dua orang, sama-sama miskin. Sama-sama miskin. Ya mungkin saja kemiskinannya ya, Masya Allah, ada orang yang mungkin hanya pakai bawa, kalau orang Indonesia itu mengatakan gojek, atau mungkin hanya bawa beca ya. Sama-sama miskin. Tetapi satunya miskin dekat dengan Allah, satunya miskin jauh dari Allah. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Sama-sama miskin. Tetapi yang satunya dekat dengan Allah, satunya jauh dari Allah, beda. Paling tidak nampak di mukanya. Muka orang-orang miskin, orang-orang kaya itu, muka orang-orang beriman itu nampak bersinar. Ya. Muka orang-orang yang beriman itu nampak bersinar. Antum bisa bezakan itu, bisa bezakan. Nampak sekali bahwa orang-orang yang beriman itu di wajahnya sendiri ada sinar. Begitu juga kalau seandainya ada dua orang sama-sama kaya. Yang satunya kaya ini dekat dengan Allah, imannya bagus. Yang satunya jauh dari Allah. Beda tidak? Beda. Paling tidak cara pandangnya terhadap kehidupan berbeda. Orang-orang yang kaya beriman kepada Allah, maka dia akan persiapkan amalnya melalui hartanya dengan sebaik-baiknya agar dia bisa dapatkan di akhirat kelak. Karena dia yakin dan percaya bahwasanya ada kehidupan setelah dunia. Tetapi orang-orang kaya yang tidak ada keimanan di dalam dirinya senantiasa menyangka bahwa dunia adalah tujuan utama dan tidak ada akhirat. Sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga bagaimana mereka bisa menikmati hidupnya hanya di dunia. Makanya di sini dikatakan bahwa sesungguhnya makna daripada sibghah itu dimaknakan dengan dinullah,
agama Allah, karena agama tersebut akan nampak dalam diri orang-orangnya. Nampak dalam wajahnya, nampak dalam akhlaknya, nampak dalam khusyuknya, dalam berjalannya dia berjalan. Inilah dinamakan dengan sibghah, agama Allah, ya. Sibghatullah. Dan ini saya kira makna yang lebih dekat. Jadi sibghah di situ diterjemahkan dengan dinullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik, ya? Siapakah yang lebih baik daripada sibghah Allah di sini? Ya. Ini pertanyaan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini ada pertanyaan. Siapakah yang lebih baik sibghahnya? Pertanyaan ini sebenarnya tidak memerlukan yang namanya jawaban. Kenapa? Karena semua sudah tahu bahwa sesungguhnya agama Allah adalah agama yang terbaik. Bagaimana yang dia menamakan dengan agama Allah itu? Agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama yang terbaik. Wa nahnu lahu abidun, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, apa yang dimaksud dengan ibadah? Nah, sekarang wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya lah kami menyembah. Dan kami termasuk orang-orang yang menyembah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Mana daripada menyembah ataupun ibadah di sini adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Ya, tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh kecintaan dan menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk. Nah, ini masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa pelajaran yang kita bisa ambil dalam ayat ini? Yang pertama, wajibnya kita senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah. Karena di sini dikatakan sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Agama Allah, celupan Allah, warna yang Allah berikan. Siapa yang lebih baik daripada agama Allah? Kalau ada kata-kata siapa yang lebih baik daripada agama Allah, maka jawabannya adalah apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, jawabannya tidak ada, kan? Maka perlu kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah tersebut. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu pesannya kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya apa? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Kata-kata dimanapun engkau berada, ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk berpegang teguh dengan agama Allah dimanapun kita berada. Kedua, ayyuhal ikhwah wal akhwat, karena Allah mengatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah, maka kita perlu yakin dan percaya bahwa agama ini adalah agama yang benar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian perlunya keikhlasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlunya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah? Karena di dalam ayat ini ada kata-kata wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Hanya kepadanya lah kami menyembah. Ayat ini, ayyuhal ikhwah, hampir sama dengan ayat iyyaka na'bud. Hampir sama dengan ayat iyyaka na'bud. Orang yang pernah belajar bahasa Arab itu akan tahu bahwa kata-kata iyyaka itu dalam i'rabnya ataupun kalau bahasa Melayunya itu apa? Kedudukan katanya itu masuk dalam kategori maf'ulun bih. Maf'ulun bih di dalam bahasa Arab itu biasanya diakhirkan. Tetapi di dalam ayat ini didahulukan maf'ul bihnya. Untuk apa? Ini untuk menunjukkan al-ikhtisas namanya. Al-ikhtisas itu artinya kekhususan. Kemudian yang kedua al-hasr.
Al-hasar itu artinya apa? Pembatasan. Dikhususkan dan dibataskan. Sehingga ketika seseorang mengatakan wa nahnu lahu abidun, dan sungguh hanya kepada Allah kami menyembah. Kalau seandainya hal itu terjadi demikian adanya, maka yang perlu adalah kita wajib untuk ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kewajiban untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu kalau seandainya kita mencoba untuk mensyarahkan, mendefinisikan ikhlas itu sebenarnya kalau kita kembali kepada asal katanya, itu berasal dari kata-kata khalasa. Khalasa itu artinya murni. Ya, murni. Kalau orang mengatakan emas murni itu zahab khalis, ya. Zahab khalis itu artinya emas murni. Jadi kata-kata khalis itu murni artinya itu. Orang kalau seandainya sudah selesai, bahasa Arabnya apa? Khalas. Ya, khalas. Itu bahasa Arabnya kan? Khalas. Kalau khalas itu apa artinya? Ya sudah tidak ada lagi setelahnya. Tidak ada yang diharapkan setelahnya. Khalas. Orang kalau seandainya dikasih, dia mengatakan apa? Khalas, khalas. Dia sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Jangan mengharapkan ada setelahnya. Kalau sudah mengatakan khalas. Ya. Maka saya lihat kunci ikhlas itu dalam beribadah kepada Allah itu ada di dalam surah As-Saff. Di dalam ayat tersebut Allah Al-Insan atau As-Saff itu, di dalam ayat tersebut dikatakan begini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami semata-mata memberikan kamu makan. Liwajhillah, untuk mendapatkan wajah Allah, penuh keikhlasan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami juga tidak mengharapkan kata kasih terima kasih. Sudah, memberi selesai. Ya, memberi selesai. Jadi kalau seandainya memberi mengharapkan lebih banyak, itu malah dilarang di dalam Islam. Karena di dalam Islam dikatakan begini, wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi karena kamu berharap mendapatkan yang lebih banyak. Itu di dalam Al-Quran dikatakan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau membatalkan sedekahmu dengan seperti itu, mengharap yang lebih banyak. Wal adha, ataupun kata-kata yang tidak baik kepada orang yang engkau berikan. Maka ya ikhwah, keikhlasan itu penting. Tetapi ikhlas ini tidak mudah. Ikhlas ini tidak mudah. Karena kalau mudah, hadiahnya bukan surga. Ya kan? Ini karena dia susah, makanya memang hadiahnya surga. Karena memang dia tidak mudah. Hati manusia ini senantiasa berbolak-balik. Hati manusia ini senantiasa berbolak-balik. Dan kalau seandainya seseorang sudah memberi, kadang-kadang Masya Allah. Begitu juga di dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Terkadang ketika kita beribadah, kalau seandainya masih ada keinginan untuk dilihat, ada keinginan untuk dikenal, ada keinginan untuk didengar, ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Ini sangat penting. Ikhlas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita ambil ayat yang insyaallah ayat terakhir untuk malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dialah yang Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Baik, ayolah wal akhwat. Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini,
Kata-kata kul atuhajunana, kul ini perintah. Perintahnya untuk siapa? Perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang banyak orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencoba untuk mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya mereka mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka mengenal Allah sebagai Tuhan? Karena kalau seandainya ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaqulanna Allah. Kalau seandainya mereka ditanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Allah. Ya, siapa yang menciptakan ini dan itu? Allah. Mereka yakin itu. Ya, mereka yakin itu. Maka orang banyak, tetapi tidak sedikit dari kalangan kaum kafir Quraisy ini yang mencoba untuk mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kan ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suratul Ikhlas itu turun karena adanya permintaan daripada orang kafir Quraisy. Dia datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia dengan teriak-teriak berkata, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Wahai Muhammad, beritahu kami bagaimana sih Tuhanmu itu? Ya. Kasih tahu kami bagaimana Tuhanmu itu. Barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah turunkan setelah adanya permintaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sama, mereka juga datang kepada Nabi. Maka di dalam kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah kepadanya, Qul, katakan kepada mereka, atuhajunana fillah, adakah engkau mendebat kami dalam masalah Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian juga mengakui bahwa Dia adalah Tuhan kalian. Kan ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Mereka semuanya akui itu. Makanya Nabi disuruh, sampaikan aja wahai Muhammad. Adakah kalian mendebat kami berkenaan dengan masalah Allah? Padahal Allah itu sendiri adalah Tuhan kalian. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dialah Allah, Tuhan kami dan Tuhan kalian juga. Tetapi dikarenakan mereka senantiasa menyekutukan Allah, ya, senantiasa menduakan Allah, menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta agar membebaskan dirinya dari apa yang diperbuat oleh kaum kafir Quraisy. Bebaskan dirimu dari apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah untuk katakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Ini persis sama dengan ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ini qul ya ayyuhal kafirun juga turunnya setelah mereka datang lagi kepada Nabi. Turun ayat berkenaan dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Mereka sudah tahu siapa Allah. Mereka tahu itu bahwa Allah yang menciptakan mereka. Tetapi mereka tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menyembah Al-Lat wal Uzza, patung terbesar yang ada di Ka'bah pada saat itu. Mereka minta lagi kepada Nabi, begini saja ya Muhammad, kata dia. Apa itu? Bagaimana kalau seandainya kita negosiate lah begitu kan. Kita ambil win-win solution. Apa itu? 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, tapi 1 tahun lagi kamu sembah Tuhan kami. Ini permintaannya orang kafir Quraisy. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang saya sembah. Dan saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak akan pernah sekali-kali menyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lana amaluna, walakum amalukum. Bagimu amalanmu, bagiku amalanku. Di sini perlu apa? Nabi menyampaikannya kan dengan penuh rasa bangga. Ini saya. Inilah kebenaran yang saya pegang. Lana amaluna, bagi kami amalan kami. Bagi kamu amalan kamu. Nabi tidak mau mengikuti amalan mereka. Sehingga Nabi mengatakan, kalian punya amalan, kami juga punya amalan. Dan di sini akhirnya apa? Ada larangan untuk ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kafir Quraisy. Di sini akhirnya makna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mengikuti adat istiadat dalam masalah agama orang-orang yang bukan bagian daripada kita, maka orang itu termasuk bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita perlu bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu bangga dengan adanya kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Jangan malah ragu untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu pertanyaan ini, tapi insyaallah minggu hadapan baru saya akan jawab. Syukran jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.